Pernah nggak sih kepikiran, setelah kita meninggal, terus apa? Ini adalah salah satu pertanyaan paling besar yang mungkin udah menghantui manusia sejak zaman dulu kala. Nah, dari pertanyaan itu, lahirlah banyak banget cerita dan mitos yang luar biasa kuat dan bertahan sampai sekarang di seluruh penjuru dunia. Jadi, yuk kita bareng-bareng buka gerbang ke alam baka. Kita bakal kenalan sama dewa-dewi, para penguasa orang mati yang paling kuat, paling terkenal, sampai yang paling bikin merinding. Oke, kita mulai tur kita ya. Pertama, kita ke Eropa dulu. Ketemu dua sosok yang mungkin namanya udah nggak asing lagi di telinga kalian. Tapi percaya deh, peran mereka tuh beda banget. Yang pertama, pastinya Hades, penguasa dunia bawah versi Yunani. Orangnya, ya, terkenal muram tapi tegas. Saking ditakutinya, dulu orang-orang nggak berani sebut namanya langsung. Takut sial gitu. Jadi mereka pakai nama samaran, kayak Pluton, Sikaya, atau Aides, yang tak terlihat. Karena dia punya helm kekelapan. Dan tentu aja dia nggak kemana-mana tanpa anjing penjaga setianya, si Cerberus. Nah, di dunianya Hades yang gelap gulita ini, semua jiwa bakal dihakimi. Ada yang masuk ke padang Elysian yang super indah, ada juga yang dilempar ke Tartarus buat disiksa selamanya. Jadi intinya apa? Di mitologi Yunani, perbuatan baik dan burukmu selama hidup itu benar-benar jadi penentu nasibmu. Semuanya soal moral. Oke, dari Yunani kita loncat ke mitologi Nordik. Kenalin, namanya Hel. Yes, H-E-L. Dia ini putrinya Loki, dan penampilannya, wah, unik banget. Separuh badannya hidup, separuhnya lagi mayat membusuk. Ini jadi simbol dualisme antara hidup dan mati itu sendiri. Kebanyakan jiwa orang mati ya bakal masuk ke alamnya Hel yang dingin dan berkabut, namanya Helheim. Tapi ada pengecualian. Para prajurit yang mati terhormat di medan perang, mereka dapat tiket VVIP ke Valhalla. Nah, ini nih bedanya yang paling kerasa. Kalau buat orang Nordik, bukan soal baik atau buruk kelakuanmu, tapi gimana cara kamu mati. Berikutnya kita bakal kenalan sama dua penguasa yang sama-sama berposisi sebagai hakim, tapi sistem keadilan mereka, wah beda 180 derajat. Ini Osiris dari Mesir. Ceritanya tragis banget. Dia tadinya raja yang baik hati, tapi dibunuh dan dimutilasi sama saudaranya sendiri yang iri, si Seth. Tapi untungnya, istrinya, Isis, dengan kekuatannya berhasil membangkitkan Osiris lagi. Dan sejak saat itu, dia jadi penguasa abadi di alam baka. Nah, kisah ini jadi dasar dari upacara yang super penting, penimbangan jantung. Di sini, Osiris yang jadi hakimnya. Jantungmu yang isinya semua catatan perbuatanmu bakal ditimbang. Lawannya cuma sehelai bulu kebenaran. Kalau hatimu lebih ringan atau seimbang, selamat, kamu masuk surga di padang alang-alang. Tapi kalau lebih berat, wah, jiwa kamu bakal langsung dilahap dan lenyap selamanya. Ngeri kan? Sekarang, coba bayangin deh, gimana kalau nasibmu di akhirat itu bukan dinilai dari caramu hidup, tapi dari caramu mati? Nah, konsep inilah yang membawa kita ke dunia mitologi Aztec yang super beda. Kenalan nih sama Mictlantecuhtli. Dia, penguasa Mictlan, digambarin sebagai kerangka berlumuran darah. Kelihatannya serem ya, tapi dia bukan hakim moral kayak Osiris. Anggap aja dia itu penjaga gerbang terakhir dari sebuah ujian ketahanan yang super berat. Jadi, buat kebanyakan jiwa di mitologi Aztec, kematian itu bukan akhir, tapi awal dari perjalanan. Dan perjalanannya nggak main-main, 4 tahun. Mereka harus ngelewatin 9 level Mictlan yang penuh rintangan, sebelum akhirnya bisa ketemu sama si bosnya, Mictlantecuhtli. Nah, di sini kita lihat bedanya jelas banget kan? Buat orang Mesir, moral dan kebaikanmu itu nomor 1. Tapi buat orang Aztec, yang penting itu penyebab kematianmu. Mati karena tua, tenggelam, atau di medan perang, semuanya menentukan jalan yang beda-beda. Ini benar-benar nunjukin betapa berbedanya nilai budaya mereka. Oke, kita sampai di bagian terakhir tur kita. Sekarang kita bakal lihat dua cerita yang beda banget. Satu tentang sistem keadilan yang mirip birokrasi, dan satu lagi, sebuah kisah super tragis tentang awal mula kehidupan dan kematian. Ini dia, Yan Wang, Hakim Agung dari Diyu, dunia bawah versi mitologi Tiongkok. Coba bayangin deh, sistem pengadilan yang super gede dan kompleks buat arwah-arwah. Nah, dia ini hakim ketuanya. Jadi, setelah melewati 10 pengadilan, Yan Wang yang bakal mutusin nasibmu. Hukumannya itu setimpal sama kejahatan di dunia. Misalnya nih, koruptor bisa jadi direbus di minyak panas. Tapi ini nggak selamanya. Tujuan akhirnya itu reinkarnasi. Kamu bakal dilahirin kembali. Bisa jadi lebih baik atau lebih buruk, tergantung catatan amalmu. Semua demi keseimbangan kosmik.
Dan yang terakhir, Izanami dari Jepang. Wah, ceritanya ini sedih banget. Awalnya, dia dan suaminya Izanagi itu dewa-dewi pencipta yang bikin pulau-pulau di Jepang. Tapi takdir berkata lain, Izanami meninggal pas melahirkan dewa api. Dan kematiannya ini yang bikin dia jadi penguasa pertama Yomi, tanah kegelapan. Izanagi yang patah hati nekat nyusul ke dunia bawah. Tapi Izanami bilang udah terlambat. Dia bilang, aku udah makan dari perapian Yomi. Aku nggak bisa kembali. Dia udah terikat di sana. Dengan putus asa, dia cuma minta satu hal ke suaminya. Tolong, jangan lihat wujudku yang sekarang. Tapi Izanagi melanggar janjinya. Dia nyalain obor, dan yang dia lihat itu bukan istrinya yang cantik, tapi wujudnya yang udah membusuk penuh belatung. Dia lari ketakutan, dan sambil lari dia nutup pintu masuk Yomi pakai batu besar. Momen itulah yang selamanya memisahkan dunia orang hidup dan dunia orang mati. Merasa dikhianati dan ditinggalkan, Izanami marah besar. Dari balik gerbang itu, dia bersumpah. Sumpahnya, dia bakal mengambil 1000 nyawa manusia setiap hari. Izanagi nggak mau kalah. Dia balas bersumpah, dia bakal memastikan 1.500 kehidupan baru lahir setiap hari. Dan sumpah mereka berdua inilah yang jadi awal mula siklus abadi antara kematian dan kelahiran yang kita kenal sampai sekarang. Oke, kita udah lihat berbagai macam penguasa dunia bawah. Sekarang coba kita tarik napas sebentar dan lihat gambaran besarnya. Sebenarnya apa sih yang bisa kita pelajari dari semua cerita ini? Jelas banget kan, akhirat itu bukan cuma satu ide. Bisa jadi tempat pengadilan moral kayak di Yunani atau Mesir. Bisa jadi ujian bertahan hidup kayak di Aztek. Atau bahkan sistem birokrasi buat jaga keseimbangan kayak di Tiongkok. Ada juga yang cuma tempat sepi yang suram. Intinya, setiap versi dunia bawah itu sebenarnya cerminan dari nilai-nilai manusianya sendiri. Pada akhirnya, semua cerita tentang akhirat ini justru bikin kita bertanya tentang kehidupan kan? Jadi hidup ini sebenarnya tentang apa? Tentang jadi orang baik? Tentang cara kita mati dengan terhormat? Atau kita cuma bagian kecil dari siklus lahir dan mati yang gak ada habisnya? Mungkin jawaban dari pertanyaan itu ada di kisah mana yang paling nyantol di hati kalian.